Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, sahabat, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah sebuah nikmat yang amat besar. Di antara nikmat yang amat besar yang Allah taala karuniakan kepada kita adalah dipanjangkannya umur kita, diberi kita anugerah umur yang panjang dalam keadaan dalam taufik dan hidayahnya, sehingga kita sampai umur kita kepada bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bulan ini salah satu tonggak penting agama kita jalankan dengan segenap keikhlasan kita. Ada satu hal yang insya Allah akan memotivasi kita dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan sesempurna yang kita mampu. Di antaranya ada banyak fadilah riwayat yang disampaikan oleh Nabi SAW yang dihimpun oleh Imam Ghazali di dalam Ihya-nya. Di antaranya adalah kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa shaum fa innahu li wa ana ujzi bih. Bahwasanya sesungguhnya segala kebaikan itu, segala amal ibadah itu dilipat gandakan, bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada 10 kali lipatnya, hingga sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu hanya khusus untukku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, maka dalam menafsiri atau memahami maksud daripada sabda Nabi SAW ini, para ulama bersilang pendapat. Yang satu sama lain saling menambah pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap riwayat tersebut. Imam Subki mengatakan bahwasanya beliau menyimpulkan setidaknya ada 50 pendapat tentang pemahaman daripada hadis ini. Namun yang akan kita sampaikan di sini, yang menurut beliau paling afdol, paling memotivasi kita dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh, adalah pendapat daripada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Imam Sufyan ibnu Uyainah mengartikan bahwasanya yang dimaksud dengan puasa ini adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di hari kiamat nanti, ketika semua orang, baik yang muslim maupun yang non-muslim, saling menuntut haknya, satu sama lain saling mencari pahala, satu sama lain saling menuntut pahala daripada orang-orang yang pernah mengambil haknya. Sampai-sampai Nabi SAW mengungkapkan gentingnya keadaan di hari akhir itu, bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu?" Kata para sahabat, "Al-muflis man la dirhamalahu wala mal." Kata para sahabat bahwasanya yang dimaksud dengan orang bangkrut itu adalah yang tidak memiliki harta sama sekali, habis hartanya. Nah, lalu Nabi SAW luruskan pemahaman para sahabat bahwasanya orang yang paling bangkrut itu bukan bangkrut duniawi, namun bangkrut ukhrawi. Siapakah itu? Kata Nabi SAW bahwasanya orang yang bangkrut di antara umatku, terlebih umat lain yang tidak mendapatkan syafaat dari Rasul SAW
dari umatku saja, kata beliau, bahwasanya man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin, ia pada hari kiamat nanti membawa banyak sekali pahala solat, pahala puasa maupun pahala zakat, puasa sunnah yang lain maksudnya. Nah, lalu ia di samping ia membawa banyak amal ibadah tersebut, membawa banyak pahala amal ibadah tersebut, ia juga membawa dosa-dosa qad syatama hada, dia pernah mencela orang tertentu, dan ia juga qadhafa hada, ia pernah menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, dengan tuduhan yang keji. Wa akala malahada, dan ia pernah memakan hak orang lain. Wa safaka damahada, dan ia juga pernah menumpahkan atau menyakiti orang lain tanpa hak. Wa darabahada, dan ia sering sekali menyakiti makhluk Allah Ta'ala yang lain. Maka orang seperti ini, kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti ia berikan pahala yang ia pernah gapai di dunia untuk menebus dosa-dosanya kepada sesama manusia. Nah, kemudian ketika sudah habis pahala, tidak ada lagi yang bisa dijadikan tebusan. Dosa orang lain yang pernah didoliminya ditimpakan kepadanya. Inilah orang yang paling merugi. Nah, namun ada satu kabar gembira, bahwasanya kita tahu sendiri, di antara kita seumur hidupnya siapa yang tidak pernah berbuat dolim kepada orang lain? Di antara kita siapa yang menjamin bahwasanya harta yang kita nikmati, harta makanan yang masuk ke tubuh kita bersih daripada apa yang menjadi hak orang lain? Bahwasanya siapa di antara kita yang tidak pernah menyakiti, tidak pernah menjatuhkan harga diri saudara kita sesama muslim? Nah, ini semuanya nanti ditebus di akhirat kelak dengan amal ibadah kita yang sudah sedikit ini, masih harus kita jadikan tebusan di akhirat kelak. Nah, namun kabar gembiranya bahwasanya pemahaman Imam Ibnu Uyainah daripada hadis ini, bahwasanya di hari kiamat nanti semua amal ibadah itu bisa dijadikan tebusan, diletakkan, dihamparkan, dijadikan tebusan bagi orang yang telah mendolimi orang lain untuk menebus kesalahan tersebut, kecuali puasa. Maka puasa itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dihamparkan, tidak dijadikan tebusan untuk orang lain. Bahkan kata beliau, walaupun seandainya amal ibadahnya sudah habis dan dosa-dosa orang lain ditimpakan kepada orang tersebut karena saking banyaknya mendolimi orang lain, nah Allah Ta'ala tetap tanggung orang tersebut. Allah Ta'ala jadikan kasih sayangnya sebagai jaminan bagi orang tersebut, dan Allah Ta'ala jadikan tebusan, dan Allah Ta'ala jadikan puasa yang hanya milik Allah Ta'ala itu sebagai penebus baginya di akhirat kelak, untuk diampuni dan dimasukkan kepada ridhonya, dikaruniai oleh Allah Ta'ala ridhonya, dimasukkan ke dalam surganya. Nah, maka satu faedah ini saya kira cukup untuk bagi kita menjadi motivasi agar minimal dalam ibadah puasa ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, yang mana keseriusan kita itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Karena bagi seorang yang berpuasa, kata Nabi SAW, itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika ia berbuka puasa. Apa maksudnya bahagia ketika berbuka puasa? Yaitu sebagaimana pendapat Habib Al-Idrus, bahwasanya yang dimaksud dengan bahagia ketika berpuasa adalah puasanya bisa diselesaikan di hari itu tanpa ada banyak kekurangan, atau lebih bagus lagi tidak ada kekurangannya walaupun jarang terjadi. Yang kedua adalah kesenangan farhatun inda liqa'i rabbih, kesenangan yang luar biasa ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu sebagaimana tafsir Imam Ibnu Uyainah, penjelasan Imam Ibnu Uyainah terhadap riwayat yang telah kami sebutkan tadi. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.